Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Islam, hendaknya kita mempersiapkan bekal berupa amal kebaikan agar terhindar dari siksa, baik di alam kubur maupun kelak di alam akhirat. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan bekal di akhirat kelak adalah dengan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril untuk dijadikan sebagai pegangan atau pedoman hidup bagi umat manusia di dunia. Dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, bukan pula yang lainnya." Hadis riwayat Abdul Malik. Dalam riwayat lainnya dikisahkan pula bahwa Al-Quran akan meminta kepada Allah untuk memberi syafaat kepada orang yang senantiasa membacanya kelak di alam kubur. Sesungguhnya ada seorang laki-laki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada satupun dari kitab Allah yang dihafalnya daripada Tabarak atau surah Al-Mulk. Ketika lelaki itu diletakkan di alam kuburnya, malaikat penanya datang. Maka surah Tabarak atau Al-Mulk menghalanginya. Sehingga malaikat itu berkata, "Sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitab Allah dan aku tidak suka membuatmu tidak senang. Tapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia, dan juga bagi diriku terhadap sesuatu kemudaratan dan juga kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mintalah syafaat darinya untuk dia." Maka surah itu berangkat menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata memohon, "Ya Tuhanku, sesungguhnya si Fulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu, lalu dia mempelajariku dan membacaku serta menghafalkanku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api, sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendak menghazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Sekarang pergilah, sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat baginya." Kemudian surah itu kembali dan mengusir malaikat mungkar dan nakir. Lalu penghafal surah tersebut bangkit dengan keadaan senang hati karena tidak mengalami siksaan apapun dari malaikat tersebut. "Selamat datang dengan mulut ini. Barangkali mulut ini senantiasa digunakan untuk membacaku. Dan selamat datang kepada dada ini. Barangkali dada ini senantiasa digunakan untuk memuatku. Dan selamat datang dengan kedua kaki ini. Barangkali kedua kaki ini senantiasa digunakan untuk berdiri membacaku." Surah tersebut menghibur lelaki tersebut di alam kuburnya karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa ketakutan. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu melanjutkan bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ini, maka tidak seorang pun baik anak kecil atau orang dewasa ataupun budak atau orang yang merdeka melainkan mempelajari dan menghafalkannya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nama sebutan Al-Mujiyat atau surah yang menyelamatkan. Demikianlah penjelasan tentang pertolongan Al-Quran di alam kubur bagi siapa saja yang senantiasa membaca dan mengamalkannya.